Ya, kita lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Saya langsung ke Bang Rey. Bang Rey, setelah mendengar pernyataan tadi dari Bang Faldo, kemudian ada Bang Haris, ke Bang Rey, implikasinya apa sih kalau misalnya Pak Presiden sudah menyatakan seperti endorsement gitu ya Ya, pada beberapa tokoh-tokoh tertentu? harus kita mulai dulu dengan presiden sebagai apa. Presiden ini kan terdapat dalam dirinya dua kapasitas. Pertama adalah sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, beliau adalah penanggung jawab utama pelaksanaan pemilu. Harus ingat ya, KPU itu setelah selesai pemilu membuat laporan yang diserahkan kepada presiden. Presidenlah yang menerima laporan itu sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilu secara keseluruhan dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara. Gitu. Makanya kita ingat tahun 99, KPU saat itu yang tahun 99 sempat bersitegang tidak mau tanda tangan hasil pemilu. Kebanyakan partai politik. Tapi oleh almarhum Presiden Pak Habibie diambil alih, ditanda tangan sendiri oleh Presiden dan dinyatakan sah. Jadi kenapa Pak Habibie melakukannya? Karena beliau adalah penanggung jawab utama pelaksanaan pemilu sebagai kepala negara. Jadi sekalipun dalam hal itu KPU saat itu bersikukuh belum mau menandatangani, tapi Pak Habibie langsung tanda tangan dan pemilu jadi sah. Gitu. Nanti juga kita akan begitu. Misalnya gitu ya, nanti sebagai penanggung jawab Presiden ya akan menerima laporan dari KPU sebagai hasil pelaksanaan pemilu itu. Dalam kapasitas itu mau tidak mau presiden betul-betul harus netral. Sebab prinsip utama dari pelaksanaan pemilu itu namanya jujur dan adil. Jujur itu artinya dilaksanakan secara terbuka, ya semua sesuai dengan ketentuan, macam-macam dan seterusnya itu. Yang dinamakan adalah adil, semua peserta fasilitasi secara benar, secara sama. Meskipun tentu samanya itu equal dan seterusnya itu gitu. Dalam konteks itulah presiden juga harus melakukan hal yang sama. Bahwa beliau tidak dalam konteks kalau kita turunkan nggak boleh menyebutkan satu nama, dua nama sebagai ini, sebagai itu, sebagai itu. Sebab sebagai kepala negara beliau sudah memperlihatkan wajah yang tidak adil kepada semua calon peserta, entah itu calon presiden, entah itu partai politik, macam-macam dan seterusnya gitu. Dalam konteks itulah mungkin kita bertanya, mengapa presiden seringkali mengendorse satu atau dua nama, mungkin atau tiga nama terkait dengan calon presiden. Apakah tindakan presiden ini membangun demokrasi? Pada tingkat itu ya tidak. So, kalau ada kecenderungan publik melihat bahwa presiden cenderung kepada nama tertentu, tokoh nama tertentu, harus diingat, jangankan pernyataan yang terbuka seperti yang disebutkan oleh Pak Presiden. Presiden bergandengan jalan saja pun dalam kapasitasnya masing-masing, itu bisa heboh. Ya kan? Misalnya presiden datang ke satu tempat, datang oleh calon presiden tertentu. Itu udah bisa heboh. Gitu. Tapi Anda melihat ini strategi politik Pak Jokowi nggak? Ini saya mau mengatakan begini. Ini bukan lagi soal strategi, ini sudah terlalu vulgar dan terlalu banyak. Jadi intensitas pernyataan Pak Jokowi itu kalau kita hitung sudah hampir 4 kali ya, intensitasnya loh ya. Dan diucapkan dengan redaksi yang sangat jelas, tertujukan kepada orang per orang, ya kan? Tahun 2024 masanya Pak Prabowo, ya kan? Dan sebagainya. Jadi bukan hanya soal bahasa yang seolah-olah mendukung ya keseluruhan peserta, tapi ini orang per orang. Gitu. Dalam kapasitas itulah saya kira baik sebagai kepala negara apalagi ya, maupun sebagai kepala pemerintahan, presiden sudah mengendorse nama-nama tertentu itu sudah terlalu banyak ya, frekuensinya dan terlalu vulgar bahasanya gitu. Meski ya dibuat bersayap-sayap saja dan sebagainya, orang udah paham juga gitu loh kira-kira. Oke, saya langsung ke Bang Faldo ya untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Rey dan juga Bang Haris tadi. Bang Faldo. Iya, makasih Mas Bayu, makasih Bang Haris, makasih Mas Rey, makasih. Iya, ya inilah Presiden Jokowi gitu, bahwa memang butuh jaminan apa yang sudah dikerjakan itu bisa terus berlanjut untuk menjawab Bang Haris tadi gitu. Karena kita kan tidak berbicara soal personal gitu, tapi kita bicara soal bagaimana Indonesia maju gitu. Kepemimpinan harus ada transisinya dan itu harus dipastikan gitu. Dan untuk Bang Rey gitu, ya justru yang bahaya itu kita diam-diam punya preferensi. Main kucing-kucingan, ya mending kita buka aja semuanya, fair.
semua orang bisa mengawasi, semua orang bisa mengecek, semua orang tahu oh ini gitu, dan tidak ada yang ditutup-tutupi gitu secara natural gitu. Bicara soal hubungan Bapak Presiden dengan orang-orang yang disampaikan pun ya kita tahu gitu, ada yang punya hubungan panjang, ada yang punya hubungan informal dan sebagainya gitu. Ini ibarat seperti beginilah, Mas Bayu datang gitu ke saya gitu, Mas Faldo saya mau nyalek nih, wah mantap Mas Bayu, kita dukung lah gitu kan. Tapi soal apakah dipilih atau tidak, ya belum tentu juga gitu. Ya, saya juga akan bicara ke Mbak Rati, kita dukung lah ini Mas Bayu nih untuk nyalek misalnya kan. Didukung belum tentu kalau partainya beda, dapilnya beda gitu kan. Karena kan organisasi kepengawasan pemilu juga ada. Kita kalau percaya sama struktur dan sistem kenegaraan kita, tadi seperti Bang Rey bilang gitu, ada Bawaslu, ada KPU, ada DKPP gitu. Semua lembaga kan ada untuk mengawasi. NGO terutama, civil society banyak banget gitu loh. Jadi semua orang bisa mengecek gitu apa yang terjadi soal sistem pemilu. Belum lagi apabila kita bicara soal media sosial. Semua bisa pantengin ini apa yang terjadi di pemilu kita gitu. Jadi kekhawatirannya saya kira tidak relevan lagi di abad 21 seperti hari ini gitu. Karena dunia semakin maju seperti ini gitu. Bagaimana dengan prinsip bagaimana dengan prinsip itu kan tadi menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Haris ya, untuk melanjutkan kepemimpinan, melanjutkan program-programnya Pak Presiden. Tapi apa yang disampaikan Bang Rey tadi soal prinsip jujur dan adil. Nah, rupanya kalau misalnya menurut Bang Rey tadi, apa yang disampaikan secara eksplisit oleh Presiden itu justru menciderai rasa adil dari semangatnya pemilu itu. Ya, Mas Bayu, kita kan bukan lagi di zaman TVRI tunggal lagi gitu. Jujur dan adil itu kan kita bisa pastikan gitu. Jadi nanti kita lihat saja gitu ketika proses ini berjalan, kan ada tadi saya bilang ada Bawaslu, ada KPU, ada DKPP, organisasi kepengawasan kita dalam pemilu itu ada gitu. Bawaslu pasti kerja gitu kalau seandainya ada pelanggaran gitu loh Mas Bayu. Kalau kita percaya dengan hal ini, dan ada sumber daya negara yang digerakkan itu emang ada gitu. Kita bertanya juga kan, emang ada gitu. Apakah ada sumber daya negara yang digerakkan seperti kecurigaan. Jadi semuanya ada untuk bisa mengawasi kekhawatiran. Walaupun sebenarnya dengan adanya komentar atau seakan mengendorse begitu ya beberapa pihak dari Pak Jokowi, ini juga bisa meningkatkan sebenarnya Mas Faldo elektabilitas para tokoh yang seakan di-endorse itu begitu ya. Tapi kita akan sambung lagi ya, nanti kita akan berbincang lagi dan mendengar komentar dari Bang Haris seperti apa. Kita akan sambung sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.